sekitar 87 hektar. Itu masih di luar dari Istana Bogornya. Kemudian untuk pendirinya yaitu Profesor Caspar Renwood. Beliau merupakan peneliti yang asal dari Jerman, dibantu juga oleh Thomas Raffles selaku gubernur Inggris yang pernah mendiami Istana Bogor tepat pada awal abad ke-18. Di dalam kebun raya Bogor juga terdapat 13.000 keseluruhan tanaman, tapi itu semua sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Sebagai contoh, di bagian kanan bawah terdapat taman akuatik atau koleksi dari tanaman air. Ya, cuma saat ini tamannya sedang ditutup karena lagi ada perbaikan atau penambahan fasilitas. Ya, kemungkinan dibuka kembali nanti di Agustus. Sebagai contohnya, di dalam itu terdapat tanaman air seperti pisang air, talas air, eceng gondok, papirus. Adapun melati air di bawah taman akuatik. Nah, untuk di bagian kirinya di sini terdapat area palem, ya, keluarga palem. Contohnya seperti palem sedang, palem merah, palem raja, adapun palem botol. Terdapat juga palem yang sejenis dengan kurma berwarna di bagian samping kiri dengan nama Latin Phoenix reclinata. Namun di sini jarang berbuah akibat perbedaan iklimnya atau yang bisa disebut kebun raya Bogor ini kurang panas, ya, raya Bogor kurang panas. Kita melewati jembatan putih yang di bawahnya ini Sungai Ciliwung. Ini langsung mengalir ke Jakarta. Berasal dari Kepulauan Lampung. Sedangkan kalau di bagian samping kanan saya di sini terdapat koleksi dari pohon randu, pohon kapuk. Terdapat randu lokal atau Indonesia di bagian kanan. Sedangkan kalau dua yang samping kanan ini jenisnya Ceiba petandra atau randu petandra. Asalnya dari Amerika dan untuk usianya di 101 tahun. Bisa juga disebut randu kembar karena bentuk dan ukuran itu yang sama. Dan kemudian memasuki Taman Astrid yang merupakan taman utama dari Kebun Raya Bogor. Nama Astrid itu diambil dari Ratu Belgia yang pernah berkunjung tepat pada tahun 1928. Di bagian kanan terdapat koleksi teratai raksasa asalnya dari Sungai Amazon. Dan ini berbunganya di setiap malam hari saja ya. Di bagian samping kiri terdapat monumen ke 200 tahun Kebun Raya Bogor yang bertepatan di tahun 2017 dengan lambang Rafflesia Karma di atas. Kalau untuk di bagian kanan di atas sana terdapat restoran dengan nama Restorasa. Ya, restoran ini pernah juga dikunjungi oleh King Salman maupun Barack Obama ketika kunjungan itu di tahun 2017. Itu dulu namanya Cafe Green Garden atau Cafe Dedaunan. Kemudian ditanami juga pohon damar atau kayu damar. Untuk pohonnya ada di bagian kiri dan di seberang kanan. Untuk pohon damar ini biasa dijadikan untuk bahan korek api, papan, lantai maupun peralatan musik. Dan dari getahnya ini dijadikan lilin ataupun resin. Yang dari kayu damar atau pohon damar. Samping kiri juga terdapat gedung setengah lingkaran atau setengah bulat yang disebut Ekodome. Gedung ini merupakan hadiah dari Kedutaan Besar Belanda ketiga di tahun 2017. Saat ini digunakan untuk edukasi untuk penelitian, di mana dalam itu di bagian samping kanannya terdapat pintu 3 dari arah Siloam atau Lipo Plaza ya, Ibu. Nah, pintu 3 ini akses tercepat ke Taman Astrid atau ke pintu 3 maaf ke Anggrek. Untuk Anggrek ada di bagian kiri bawah. Dan kiri Anggrek ini juga bisa dimasuki secara gratis karena sudah include dengan tiket kebun raya. Yang dimana terdapat kurang lebih total 500 anggrek yang sudah didata di dalamnya. Dan sudah dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada anggrek hybrid dan anggrek spesies di dalam. Anggrek alami dan anggrek silangan.
Sedangkan kalau untuk di bagian kirinya di sini ada gedung putih dan nantinya akan dibuat lab anggrek. Tapi yang besar ini nanti fungsi bersama dengan geria anggreknya sebagai tempat pameran. Kalau di bagian kanan di sini ada pembibitan anggrek spesies, anggrek alami. Biasanya kalau untuk di kiri di sini ada anggrek hybrid atau anggrek silangan. Namun saat ini sedang disterilkan terlebih dahulu untuk areanya. Di bagian samping kiri di sini terdapat koleksi dari tanaman herbal atau tanaman obat. Contohnya ada jahe, kumis kucing, sambiloto, beluntas, lavender, dapat temulawak, dan sirih juga. Banyak sirih. Ini terdapat juga taman kopi ya. Taman kopi ada di bagian samping kiri. Ya, termasuk taman baru dari Kebun Raya Bogor. Dan tentunya tanaman juga ini masih baru atau masih bisa menghasilkan kopi. Dan untuk jenis robusta di dataran rendah. Kebun area pembibitan tanaman langka di bagian samping kiri saya. Di mana dalamnya contohnya terdapat bunga Rafflesia Padma. Saat ini bunganya sedang tidak mekar, sehingga untuk area ini tidak bisa dimasuki umum ya saat ini. Dengan kalau untuk mekar kembali di tahun depan. Tahun 2015. Memasuki jembatan Surya Lembayu atau melewati jembatan Surya Lembayu. Bawah ini terusan dari Ciliwung dari jembatan Putih. Yang langsung kembali ke kita sampai di area hutannya. Di sini terdapat contoh dari kayu keras. Ini ada kayu ulin, kayu jati, ada kayu meranti juga dan kasuarina. Sedangkan kalau untuk di bagian depannya di sini terdapat pohon jodoh. Ya, jadi pohon ini berdampingan tetapi berbeda jenis. Dengan usia 155 tahun, yang ditanam di 1866. Jenisnya meranti merah dan beringin putih. Meranti samping kiri dan beringin putih ada di bagian samping kanan. Adapun pohon gaharu, ini pohonnya samping kanan. Yang ditanam di 1865 dengan usia sekitar 156 tahun. Ya, dan kemudian di bagian kirinya terdapat area dari koleksi pohon-pohon beringin. Contohnya ada beringin karet, beringin merah, ataupun beringin putih. Ya, Ficus Feren ini samping kiri beringin merahnya. Dia memiliki kemerahan di batang pohonnya. Di bagian samping kanan sini ada komplek makom keramat. Ini makom dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh. Dan terdapat juga 3 makom lainnya dan Bajipra, Babau, dan Salenanggaluh Pangkuan ya. Di bagian samping kanan. Bunga Rafflesia yang besar itu di mana? Itu lagi belum mekar, Bu. Lagi nggak ada? Iya, lagi nggak ada. Pohonnya Lokasinya ada di bagian depan samping kanan. Oh, di sebelah mana? Ya, lokasinya ada di atas tebing tebing. Ada yang bisa tahu sebelah mana nggak? Ya, dari sini kurang lebih sekitar 50 meter. Itu ada papan keterangan di situ. Papan penyeberangan. Ya. Papan keterangan. Betul. Seperti ini itu papannya. Ya. Ya, Oke. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke, di bagian samping kirinya di sana terdapat jembatan merah. Namun saat ini sudah ditutup akibat sudah rapuh atau sudah tua. Nah, jadi pihak pemerintah menutupnya karena rawan. Dan itu juga merupakan salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor. Oke, sedangkan kalau untuk di bagian kanannya di sini ada pohon kenari raksasa ya. Ini dengan usia memiliki 164 tahun. Untuk buahnya sendiri tidak bisa dikonsumsi karena dia memiliki tekstur yang keras. Biasanya dijadikan untuk gantungan kunci, aksesoris, ataupun souvenir.
Lokasi dari buka bangkai raksasanya terdapat di bagian atas tebing di kanan. Terdapat papan keterangannya di bagian kanan juga. Namun saat ini belum mekar, jadi tidak terlihat sama sekali untuk nampaknya atau bentuknya. Saya mekar di tahun 2020 dan harus menunggu sekitar 2 tahun lagi. Mekar setiap 3 tahun sekali atau bahkan sampai 4 tahun sekali ya itu. Samping kiri juga di sini ada koleksi sabu. Jadi saya sabu Papua, sabu Albert. Biasanya dijadikan untuk papeda. Kemudian ada juga jenis tumbuhan myrtaceae di bagian samping kanan atau jambu-jambuan. Baik, kalau arah kiri ini kembali lagi ke Taman Astrid atau taman utama, dan sekarang kita akan menuju ke arah terdekat dengan Istana Bogor. Oke, ada pun Taman Meksiko yang ditutup selain Taman Akuatik. Ya, untuk Taman Meksiko itu ke arah kiri saya. Dia harus masuk lagi ke dalam. Yang dimana isinya itu koleksi dari tanaman berduri. Contohnya ada kaktus, euphorbia, agave, pun jenis-jenis tanaman berduri lainnya. Ada pun koleksi pandan di bagian samping kiri. Ini jenisnya pandan raksasa atau pandan biru. Bisa jadikan untuk tikar ataupun anyaman lainnya seperti tas dan dompet. Sedangkan kalau untuk di bagian kanannya di sini ada pohon eucalyptus alba atau pohon kayu putih yang biasa dijadikan untuk minyak kayu putih, yaitu diambil dari daunnya. Diolah atau disuling kembali ke airnya. Samping kiri di atasnya terdapat pohon raja ya. Namanya pohon raja, asalnya dari Kalimantan dan untuk usianya di 107 tahun. Ya, memiliki akar menjalar, berfungsi untuk menopang pohon yang tinggi bisa mencapai 80 meter. Jadi sangat tinggi juga. Untuk di bagian kanannya terdapat monumen Lady Raffles. Monumen ini didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang dulu meninggal akibat terkena wabah malaria. Beliau meninggal tepat di tahun 1814 dan meninggal itu di Istana Bogor. Bagian samping kiri di sini terdapat olive store. Jika ibu ingin membeli souvenir atau merchandise dari Kebun Raya Bogor, ini bisa membelinya di olive store samping kiri. Adapun di kirinya di sini terdapat truk laboratorium, ya, lab tertua yang ada di Indonesia. Dulu dibangun di tahun 1884 dan hingga saat ini masih aktif digunakan dari pihak LIPI, ya, selaku pusat penelitian. Kemudian di kanannya juga di sini terdapat bangunan Belanda dengan nama Gedung Melchior yang dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan atau rumah dari Dr. Melchior. Beliau merupakan peneliti yang asal dari Belanda, ya, Dr. Melchior Krupp namanya. Sedangkan untuk di bagian depan di sini terdapat museum zoologi yang dimana isinya ini fosil atau kerangka hewan yang sudah diawetkan. Museum zoologi ini didirikan di tahun 1894 dan kurang lebih memiliki 954 kerangka hewan yang sudah diawetkan. Dan jika mbaknya atau ibunya yang memasukinya itu harus berbayar kembali. Untuk harganya di weekday 15.000, sedangkan untuk weekend 25.000. Itu samping kiri. Di bagian kirinya di sini juga terdapat paus biru, ya, kerangka paus biru yang dulunya terdampar di pantai Pamengput Garut sekitar di tahun 1916 dengan ukuran panjangnya sekitar 27 meter. Ya, dulu dibawa menggunakan kereta batu bara selama kurang lebih 44 hari.
juga sedotan jatuh di bagian samping kiri saya. Jadi dia itu mempunyai duri juga yang berfungsi untuk merambat ke atas mencari sinar matahari dari si rotan. Dan rotan ini juga biasa dijadikan untuk bahan mebel contohnya seperti meja, kursi, ataupun lauk, keranjang maupun kantau. Sedangkan kalau untuk di bagian kanannya, di sini terdapat taman juga dengan nama Taman Teisman yang bisa tembus langsung ke arah istana maupun Danau Gunting. Taman ini dibuat atau dibangun di tahun 1884 untuk mengenang Teisman yang karena berjasa sekali di Kebun Raya Bogor ini. Oke, kita mau masuki area bambu. Di sini terdapat bambu kuning, bambu raksasa, maupun ada juga bambu hitam. Ya, bambu kuning ada di bagian kanan. Dia memiliki keunikan rebung itu bisa tumbuh sekitar 4 meter dalam 2 minggu, yang jadi sangat cepat untuk pertumbuhan rebungnya. Dan ada pun contoh dari bambu raksasa terdapat di bagian samping kiri, yang mempunyai diameter atau ukuran yang lebih besar ya. Samping kanan di sini ada bambu hitam, Nigantella atriciolata yang biasa dijadikan untuk angklung atau calung ya. Untuk tidak sembarang untuk dijadikan untuk angklung itu. Dan khusus dari bambu hitam karena dia memiliki keunikan jika diketuk bambunya memiliki suara yang berbeda daripada bambu yang lain. Samping kirinya terdapat kantor LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, riset untuk meneliti terutama untuk Kebun Raya Bogor ini. Di bagian depan sana terdapat Istana Bogor. Ya, nampak dari belakang dan memiliki luas sekitar 28 hektar. Dibangun dulu di tahun 1745 itu oleh Gustav Baron van Enkhoff, ya, merupakan Gubernur Jenderal Belanda. Ya, samping kirinya terdapat juga makam Belanda yang kurang lebih terdiri dari 42 makam. Mereka meninggal akibat terkena wabah malaria. Dan mereka ini yang meninggal rata-rata Gubernur Jenderal ataupun yang pernah bertugas di kebun raya. Di bagian samping kanan terdapat bambu raksasa yang asalnya dari Myanmar, jadi bukan dari Indonesia, sehingga memiliki diameter itu bisa mencapai 30 cm atau bahkan bisa lebih besar lagi. Usianya di 94 tahun. Dan sekarang kita akan kembali lagi menuju shelter utama ya Bu ya. Dan untuk keseluruhan luasnya ini bisa mencapai 115 hektar. Jika area kebun raya dan wisata Bogor ini disatukan. Kemudian kebun raya Bogor ini merupakan hutan buatan atau samida yang setidaknya sudah ada sejak di abad ke-14. Dulu digunakan sebagai tempat menyimpan benih-benih kayu yang langka. Berulang pada perkembangan zaman, kebun raya Bogor ini dijadikan tempat penelitian bagi para ilmuwan. Misi. Nama? Kenapa Ibu sepeda? Enggak. Oh, enggak ya. Iya. Oke.
Tapi jangan dulu turun karena kita akan mundur terlebih dahulu. Ini juga yang pakai digulung. Di situ itu. Oke, baik, terima kasih sudah berkunjung di Kebun Raya Bogor. Makasih Mas.